elastisitas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada beberapa aplikasi umum, seperti konstruksi jalan raya yang menggunakan lapisan aspal dan pembuatan sepatu yang menggunakan bahan sol karet. Penentuan dimensi ukuran bahan untuk kedua aplikasi tersebut harus menyesuaikan sifat-sifat dari tiap bahan yang digunakan. Setiap bahan pun memiliki sifat elastisitas yang berbeda-beda. Sifat elastisitas bahan dapat dihitung dengan besaran-besaran fisis, yaitu berupa modulus elastisitas dan modulus geser. Perhitungan modulus elastisitas dari bahan aspal sangat penting untuk konstruksi jalan raya. Sementara itu, perhitungan modulus geser dari bahan sol karet sepatu juga sangat penting sebelum dilakukan proses uji coba pemakaian oleh manusia. Apa perbedaan antara modulus elastisitas dan modulus geser? Bagaimana menentukan modulus elastisitas dan modulus geser dari bahan untuk kedua aplikasi tersebut? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Sifat elastis atau elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya dengan segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan yang mengalami perubahan bentuk elastis ketika gaya diterapkan pada suatu benda. Salah satu penerapan modulus elastisitas adalah perancangan ketebalan lapisan jalan raya. Modulus elastisitas merupakan faktor yang sangat penting yang akan mempengaruhi kinerja pengerasan aspal. Jika modulus elastisitas bahan mulai menurun, seperti terjadinya penuaan aspal, akan terjadi pengerasan jalan yang membuat aspal di jalan mudah retak. Terlebih, jika terdapat mobil dengan muatan yang sangat berat atau terdapat pembebanan yang sangat berat terhadap lapisan, sehingga lapisan aspal jalan mudah retak. Berikut adalah grafik tegangan terhadap regangan yang menunjukkan variasi tegangan terhadap regangan ketika seutas kawat baja diberi gaya tarik. Perbandingan antara tegangan dan regangan ditunjukkan dengan garis miring OA yang nilai konstan yang ditunjukkan dengan garis lurus pada daerah OA. Konstanta ini disebut modulus Young. Modulus elastisitas sering disebut modulus Young dengan lambang E kapital. Penamaan modulus Young tersebut bertujuan untuk menghargai Thomas Young tahun 1773 hingga 1829, yaitu seorang fisikawan yang memperkenalkan modulus elastisitas. Modulus elastisitas dituliskan secara matematis sebagai berikut. E kapital sama dengan tegangan atau sigma dibagi regangan atau epsilon. Ingat kembali bahwa persamaan tegangan ditulis seperti berikut. Sigma sama dengan F dibagi A. Sementara itu, persamaan regangan ditulis seperti berikut. Epsilon sama dengan delta L dibagi L. Jika kita menyubstitusikan persamaan tegangan dan regangan, persamaan modulus elastisitas menjadi seperti berikut. E kapital sama dengan F dibagi A dibagi delta L dibagi L. Persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. E kapital sama dengan F dikali L dibagi A dikali delta L. Berikut adalah beberapa nilai modulus elastisitas dari beberapa bahan dalam satuan Newton per meter kuadrat. Untuk lebih memahami modulus elastisitas, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal 1. Sebuah beton yang digunakan untuk konstruksi sebuah jembatan memiliki panjang 10,2 meter dengan luas penampang 0,12 meter kuadrat. Beton tersebut memuai hingga panjangnya bertambah 1,2 mm.
Berapa besar gaya yang harus dikerjakan pada beton sehingga menghasilkan pemuaian? Jika modulus elastisitas beton adalah 2,3 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. L sama dengan 10,2 meter. A sama dengan 0,12 meter kuadrat. Delta L sama dengan 1,2 mm sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. E sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Berapa besar gaya yang harus dikerjakan pada beton sehingga menghasilkan pemuaian? Untuk mengetahui besaran gaya yang harus dikerjakan pada beton sehingga menghasilkan pemuaian, kita dapat menghitungnya dengan persamaan modulus elastisitas seperti berikut. E kapital sama dengan F dikali L dibagi A dikali delta L. 2,3 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat sama dengan F dikali 10,2 meter dibagi 0,12 meter kuadrat dikali 1,2 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. Hasilnya adalah 0,03 dikali 10 pangkat 7 Newton. Jadi, besar gaya yang harus dikerjakan pada beton sehingga menghasilkan pemuaian adalah 0,03 dikali 10 pangkat 7 Newton. Modulus elastisitas berkaitan dengan perubahan panjang suatu benda elastis ketika diberi gaya. Sifat elastis benda lainnya ialah perubahan bentuk benda elastis ketika diberi gaya geser. Elastisitas tersebut dinamakan modulus geser atau shear modulus. Misalkan, terdapat sebuah kubus yang terletak di atas lantai. Selanjutnya, diberikan gaya sebesar F yang memiliki arah horizontal ke kanan pada permukaan atas kubus. Akibat dari gaya tersebut, muncul gaya gesek statik pada permukaan bawah kubus terhadap lantai sebesar negatif F. Akibatnya, kubus tetap diam, tetapi menjadi sedikit miring karena terdapat pergeseran sebesar delta X. Modulus geser yang dilambangkan dengan G kapital didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan geser dan regangan geser yang dapat dinyatakan dengan persamaan seperti berikut. G sama dengan tegangan geser dibagi regangan geser. G sama dengan sigma XY dibagi epsilon XY. Tegangan geser yang dilambangkan dengan sigma XY adalah gaya yang bekerja pada satuan luas dengan gaya yang bekerja sejajar dengan luas penampangnya. Persamaannya ditulis seperti berikut. Sigma XY sama dengan F dibagi A. Regangan geser yang dilambangkan dengan epsilon XY adalah perbandingan antara pergeseran sisi horizontal atau delta X dan tinggi objek atau H. Persamaannya ditulis seperti berikut. Epsilon XY sama dengan delta X dibagi H. Substitusikan persamaan tegangan geser dan regangan geser ke dalam persamaan tersebut, sehingga persamaan modulus geser menjadi seperti berikut. G kapital sama dengan F dibagi A dibagi delta X dibagi H. Persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. G kapital sama dengan F dikali H dibagi A dikali delta X. Berikut adalah beberapa nilai modulus geser dari beberapa bahan dalam satuan Newton per meter kuadrat. Untuk lebih memahami modulus geser, perhatikan contoh soal berikut. Seorang anak menggunakan sepasang sepatu berbahan sol karet dengan luas setiap sol sepatu adalah 14 cm persegi dan tinggi sol sepatu adalah 5 mm. Anak tersebut mencoba meluncur di permukaan lantai. Besar gaya yang bekerja pada setiap kaki adalah 360 Newton. Keberadaan tersebut menyebabkan setiap sol sepatu mengalami perubahan bentuk.
Jika modulus geser karet adalah 3 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat, berapakah besar pergeseran jarak horizontal antara ujung permukaan atas dan bawah sol sepatu tersebut? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. A sama dengan 14 cm kuadrat sama dengan 14 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. H sama dengan 5 mm sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. F sama dengan 360 Newton. G sama dengan 3 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Berapa besar pergeseran atau delta X jarak horizontal antara ujung permukaan atas dan bawah sol sepatu tersebut? Untuk mengetahui besaran pergeseran jarak horizontal antara ujung permukaan atas dan bawah sol sepatu, kita dapat menghitungnya dengan persamaan modulus geser seperti berikut. G kapital sama dengan F dikali H dibagi A dikali delta X. 3 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat sama dengan 20 Newton dikali 5 dikali 10 pangkat negatif 3 meter dibagi 14 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat dikali delta X. Delta X sama dengan 20 Newton dikali 5 dikali 10 pangkat negatif 3 meter dibagi 14 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat dikali 3 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Hasilnya adalah 2,38 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. Jadi, besar pergeseran jarak horizontal antara ujung permukaan atas dan bawah sol sepatu tersebut adalah 2,38 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan yang mengalami perubahan bentuk elastis ketika gaya diterapkan pada suatu benda. Modus elastisitas dituliskan secara matematis seperti berikut. Dengan menyubstitusikan persamaan tegangan dan regangan, persamaan modulus elastisitas menjadi seperti berikut. Berikut adalah beberapa nilai modulus elastisitas dari beberapa bahan. Sifat elastis benda lainnya berupa perubahan bentuk benda elastis ketika diberi gaya geser. Elastisitas tersebut dinamakan modulus geser atau shear modulus. Modulus geser yang dilambangkan dengan G kapital didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan geser dan regangan geser. Dengan menyubstitusikan persamaan tegangan geser dan regangan geser, persamaan untuk menghitung modulus geser menjadi seperti berikut. Berikut adalah beberapa nilai modulus geser dari beberapa bahan.